Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang sifat kualitatif larutan. Yang pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsentrasi. Kita mulai. Apa pengertian sifat koligatif? Sifat koligatif yaitu sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jumlah partikel bisa berupa molekul, ion, atau gabungan dari keduanya. Jadi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel, tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Lalu apa saja yang termasuk sifat koligatif? Di sana kita lihat. Pada prinsipnya sifat koligatif kita bagi dua, yaitu dari larutan non-elektrolit dan dari larutan elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit nanti partikelnya berupa molekul, kalau larutan elektrolit berupa ion. Kalau elektrolitnya lemah, maka bisa gabungan antara ion dengan molekul. Ada 4 macam sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Begitu juga untuk larutan yang elektrolit sama, ada 4 macam. Jadi saya ulang, ada 4 macam sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Mari kita bahas satu-satu dari 4 permasalahan tersebut. Kita mulai dari penurunan tekanan uap. Diberi lambang delta P. Apa sebenarnya tekanan uap? Yang perlu diketahui, tekanan uap itu adalah tekanan yang diukur di atas larutan. Itu yang ada di atas larutan. Kita ambil contoh, kalau kita mendidihkan air, maka waktu air mendidih ada uap. Nah, uap yang di atas air itulah yang kita ukur. Untuk mempermudah, kita lihat di sini. Kalau tekanan uap itu kita beri lambang P, maka nanti harganya akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut. Kalau pelarutnya air. Jadi tekanan uap larutan akan lebih kecil daripada tekanan uap airnya atau pelarutnya. Dari rumus sana, maka penurunan tekanan uap delta P penurunan dapat dituliskan yaitu tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan. Saya ulang, penurunan tekanan uap delta P dapat dirumuskan yaitu tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan. Ini kalau kita turunkan, maka akan kita rumuskan penurunan tekanan uap sama dengan, ini adalah tekanan uap pelarut kali fraksi mol. Yang perlu diketahui, kalau di sana penurunan tekanan uap, maka fraksi molnya fraksi mol zat terlarut. Yang sini, kalau yang kita hitung adalah tekanan uap larutan, maka fraksi molnya adalah fraksi mol pelarut. Jadi ada 2 sana. Kalau yang kita hitung perubahan atau penurunannya menggunakan fraksi mol zat terlarut. Kalau yang kita hitung adalah tekanan uap larutan, maka fraksi molnya fraksi mol pelarut. Dari kedua rumusan ini, maka dapat kita rumuskan seperti ini. Ini fraksinya tadi. Fraksinya ini, jumlah mol yang kita hitung dibagi jumlah mol total. Kalau delta P ini adalah zat terlarut, kalau P atau larutan ini adalah mol pelarutnya. Jadi yang perlu kita ini perbedaan 2 rumus ini. Nah, kalau kita hitung, maka nanti harga P itu lebih besar daripada harga delta P. Nah, kita lihat ada contoh soal, kita lihat.
tekanan uap airnya adalah, jadi ini pelarutnya air, 17 cm Hg. Yang ditanyakan adalah tekanan uap apabila di dalam air ada 3 gram urea. Maka langkahnya nanti ini dicari mol, lalu airnya juga dicari molnya, yang dimasukkan dalam 180 gram air. Bagaimana cara penghitungannya? Maka rumusnya seperti ini. Yang ditanyakan tekan uap menggunakan P. Nih. Maka kalau P, maka ini adalah pelarut. Yang atas itu berarti air, yang bawah zat terlarut ditambah air. Ini angkanya di sini muncul 180 dibagi 18. Untuk zat terlarutnya ini 3/60 ditambah sini. Maka kalau kita hitung ketemu ini. Dalam hitungan nanti kita membiasakan mencoret-coret gitu, dicoret gitu. Udah bisa ya. Jadi untuk menghitung rumus kita tulis dulu, baru angka-angka kita masukkan. Kita lanjutkan. Penurunan titik beku diberi tanda delta TF dan kenaikan titik didih diberi tanda delta TB. Kedua-duanya ini harganya tergantung dari molalitas zat atau molalitas larutan. Saya ulang. Kedua-duanya ini harganya tergantung dari molalitas. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Kedua sifat tersebut tergantung atau berbanding dengan molalitas larutan. Sehingga kalau dirumuskan seperti ini. Delta TF sama dengan M molalitas kali KF. Konstanta. Delta TB sama dengan M kali KB konstanta. Kalau KF konstanta. Penurunan titik beku, konstanta kenaikan titik didih. Di mana M molalitas yang pertemuan sebelumnya sudah kalian bahas menggunakan rumus seperti ini. Mol dibagi ini mol dibagi massa pelarutnya dalam satuan 1000, sehingga ini 1000 per massa pelarut. Saya ulang. Untuk delta TF dan delta TB harganya atau hasilnya tergantung dari molalitas. Ini konsentrasinya adalah berupa molalitas. Sederhana rumusnya, ini sebanding. Sehingga kalau kita turunkan M-nya ini ke sana. Kita ambil sini. Ada contoh. Glukosa sebanyak ini dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah titik didih larutan tersebut apabila MR glukosanya adalah 180. Tetapan titik didih molal, ketetapannya ini 0,52. Sudah jelas? Yang ditanyakan adalah hitunglah titik didih. Ingat, air mendidih pada suhu 100. Yang kita hitung dulu adalah kenaikannya. Jadi delta TB-nya. Rumus kita tuliskan dulu supaya mudah. Delta TB sama dengan M kali KB. M kita masukkan rumus yang ada di sini. Massa dibagi MR kali 1000 dibagi massa pelarutnya. Ini angka masuk. Kita masukkan di sini. Sehingga kita peroleh angka seperti ini. Ini bisa dicoret-coret gitu ya. Sehingga karena kenaikannya sekian, maka TB-nya berapa? TB itu adalah titik didih air ditambah kenaikannya, yaitu 100 ditambah 0,26. Sehingga ketemu seperti ini. Sederhana kan? Yang penting kalau ingin menghitung, rumus ditulis dulu. Di rumus ini tulis dulu,
baru angka-angka kita masukkan. Kita lanjutkan, yaitu yang keempat, tekanan osmosis. Ini yang rumus yang paling mudah nanti, karena sebelumnya ada rumus menggunakan rumus persamaan gas umum. Kita lihat ini ada deskripsi. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis. Mencegah terjadinya osmosis. Nah, terus osmosis itu sendiri adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut. Jadi yang bisa mengalir hanya pelarutnya dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Jadi yang berjalan adalah molekul pelarut dari yang encer ke yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Jadi ini semi permeabel ini kalau diberi pengertian ya ini yang dapat dilewati oleh molekul pelarut, tidak dapat dilewati oleh molekul zat berlarut. Ini zat berlarutnya tertahan, tapi dapat dilalui oleh partikel pelarut. Kalau kita rumuskan, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ini adalah rumus persamaan gas umum. Kalau ini kita bawa sana kan ada rumus PV sama dengan nRT, maka P sama dengan N kali per V menjadi M ini. Jadi ini adalah konsentrasi molar. Konsentrasi molar, sehingga muncullah volume. Karena ada angka 1000, volumenya dalam satuan mililiter. R ketetapan gas umum, tidak ada masalah. T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Kita ambil contoh ya. Larutan 5 gram suatu zat dalam 500 ml larutan mempunyai tekanan sebesar ini. Tentukan massa relatifnya. Rumus seperti ini kita masukkan, kita masukkan rumus, maka ketemulah angka seperti ini. Sekali lagi kami ingatkan, untuk menghitung maka rumus ditulis lebih dahulu. Kita lanjutkan sekarang materi yang berupa larutan elektrolit. Yang perlu diketahui, untuk larutan elektrolit maka jumlah partikelnya itu diberi lambang I. Ini. Di mana besarannya I adalah 1 plus ini 1 plus N-1 alfa. N adalah jumlah ion. N adalah jumlah ion. Alfa adalah derajat ionisasi. Sehingga kalau kita rumuskan rumus yang ada tadi, delta P sama dengan XT kali P0 kali I semua. Delta TF KF M kali I. Delta TB, KB, dan seterusnya seperti ini. Ya. Jadi untuk penambahan materi ini penjelasan dari saya kira seperti itu. Untuk latihan bisa dikerjakan soal-soal dari UKBM. Terus nanti yang dikumpulkan seperti kemarin-kemarin ringkasan materi. Nanti untuk pengerjaan kita kumpulkan tentang ulangan. Ulangan menggunakan cara yang lain kita informasikan pada pertemuan waktu mau ulangan. Untuk sementara keterangan dari saya sebagai pengantar pertemuan yang kedua kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.